الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita telah sampai hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah tayyibun. Tayyibun itu artinya baik. La yaqbalu illa tayyiba, tidak menerima kecuali yang tayyib. Jadi Allah itu tayyib, tidak menerima kecuali yang tayyib. Wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman bima amara bihi al-mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian rasul, makanlah dari yang tayyibat, yang baik. Wa'malu salihah, dan beramalah dengan amalan yang salihah. Sampai inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian min tayyibat, dari perkara-perkara yang baik. Ma razaqnakum, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Tambahan sedikit, jadi rizki yang tidak tayyib itu juga dari Allah. Yang tidak tayyib itu juga dari Allah. Sedangkan Allah memerintahkan agar kita memakan rizki yang tayyib saja. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, thumma dzakara ar-rajula. Kemudian Rasulullah SAW diceritakan tentang ar-rajula, seseorang yutilus safara, yang dia lama melakukan safar. Jadi ada seseorang yang safarnya lama. Ya, nanti akan dibahas bahwasanya pada perkara ini merupakan asbab dikabulkannya doa. Yutilus safara. Asy'atha, dalam keadaan kusut. Ya, dalam keadaan kusut. Aghbara, berdebu. Jadi kusut, berdebu, ini ya keadaan yang memudahkan dikabulkannya doa dalam keadaan susah. Yamuddu yadaihi, kemudian mengangkat tangannya, ilas sama, ke langit. Kemudian ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku. Maksudnya menyebut kebutuhannya, ya Allah Tuhanku, tolonglah, dan seterusnya. Tetapi apa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram.
Wa masyrabuhu haram, minumnya juga haram. Wa malbasuhu haram, sedangkan pakaiannya juga haram. Wa ghudzi bi haram, dan dia memberi makan juga dengan perkara yang haram. Fa ana yustajabulah, maka bagaimana ya kalau demikian itu sudah memenuhi syarat dikabulkannya doa tapi segala sesuatunya haram, bagaimana mau dikabulkan doanya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya, ya, sebelum kita mengambil faidah dari kitab ya, Qawaid wa Fawaid, di sini ada faidah yang sudah diringkas ya. Dan diringkas ini saya dapat buku waktu di Yaman ya, Arba'in An-Nawawi ya, bersama dengan penyempurnanya oleh Ibnu Rajab ya, maksudnya sampai 50 hadis ini. Tahqiqnya Ali bin Ahmad bin Hasan Ar-Razihi ya, Syekh Ali Ar-Razihi ya, ini faidahnya dari hadis ini secara singkat. Faidahnya berkata Najmuddin At-Tufi, faidah dari hadis ini dinukilkan dari ucapannya Najmuddin At-Tufi, wa'lam anna hadzal haditha 'azimun naf', ketahuilah bahwasanya hadis ini 'azimun naf', manfaatnya sangat besar. Hadis ini manfaatnya sangat besar, 'azimun naf', li'annahu tadamman bayana hukmid du'a, karena di dalam hadis ini meliputi tadamman ya, meliputi bayan, penjelasan hukmid doa, hukum berdoa. Jadi tata caranya, bagaimananya ya dalam berdoa, hukumnya dalam yang tadi kita baca. Wasyartih, dan juga syaratnya, bagaimana syarat doa itu terkabul, adab-adabnya bagaimana begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa mani'ihi, dan yang menghalangi doa terkabul. Jadi di sini sudah komplit ya dalam hadis yang tadi kita baca. Ini dinukil dari kitab Ta'yin halaman 117 sampai 118. Berikutnya faedah lain ya, dinukilkan dalam risalah ini. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, qad qil, sungguh telah dikatakan, innal murada biqaulihi, sesungguhnya maksud dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu illa thayyiba. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, imam ya, punya kitab namanya Jami' Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab yang mazhabnya ngikut Imam Ahmad, seorang imam ya. Beliau menjelaskan makna daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu illa thayyiba, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang thayyib. Maksudnya adalah innahu la yaqbal minal a'mal, bahwasanya Allah tidak menerima dari amalan-amalan illa ma kana zahiran, apabila amalan itu suci, minal fasad. Jadi memang ini bukan hanya pendidikan ilmu tapi pendidikan batin ya, mental gitu ya, memperbaiki batin, memperbaiki mental gitu, bukan hanya sekedar ilmu. Karena kalau misalnya amalannya itu ingin diterima, kotoran-kotorannya harus dibersihkan. Hal-hal yang akan merusak amalan dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan maka tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima. Ini harus berikan semuanya. Contohnya seperti apa? Riya, ingin dilihat. Berarti memang sulit ya. Padahal orang kan seneng kalau dilihat itu, kayaknya bahagia gitu.
Kalau tidak dilihat sedih. Makanya kalau orang-orang beriman kalau dilihat banyak orang, banyak temannya, itu sebagai bisyarah saja, kabar gembira gitu. Tapi bukan itu pokoknya. Kalau nggak ada juga tidak ngaruh gitu. Nah ini orang yang beriman kalau ingin amalnya diterima harus bersih dari riya, wala ujub, kemudian dari bangga. Jadi memang kalau orang diberi keberhasilan, penyakitnya biasanya dibisiki supaya ujub, bangga. Ya, dari bersih nia, riya, ujub. Wala minal aqwal. Juga Allah tidak mau menerima dari ucapan, ya, illa ma kana thayyibah halala, apabila ucapan itu thayyib dan boleh, halal. Berarti memang kalau berkata ini harus hati-hati sekali. Ya, berkata harus hati-hati sekali, karena kalau misalnya kata-katanya tidak baik, maka tidak tercatat sebagai amal saleh. Ya, baik di sini artinya ya sebagaimana baik yang dipahami orang, juga baik dalam artian bermutu. Ya, bermutu, bermanfaat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang memunculkan kekeliruan gitu. Jadi memang itulah sulitnya hidup. Ya, di dunia ini kita dituntut untuk baik agar bernilai ibadah. Ya, agar bernilai apa? Ibadah. Makanya hati-hati sekali ya. Contoh sedikit. Ya, hanya buat contoh aja. Jadi ini contoh, ini buat contoh saja ya. Pas saya ingin memberikan contoh ini. Contoh misalnya begini. Contoh. Ilmu ekonomi adalah ilmu bakhil misalnya. Karena mungkin dinilai dari orang yang mengucapkannya. Kalau nggak salah hukum ekonomi ya, apa hukum kosen misalnya. Kosen 1, kosen 2 gitu. Ya, mengeluarkan sedikit-dikitnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ya, lah ini perkara yang demikian ini bukan berarti ya, bukan berarti menjadi hal tabu. Jadi sebenarnya begini, baik ekonomi, politik, teknologi dan seterusnya, dari baik itu ucapan, perbuatan, itu adalah mabda'nya, sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tatkala kita larikan kaum muslimin pada perkara misalnya pembahasan ekonomi misalnya, ya sumbernya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti misalnya dalam firman Allah SWT, wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan apabila membelanjakan uang, mendistribusikan uang, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Jadi bakhil nggak boleh, boros nggak boleh, tengah-tengah. Adapun misalnya ucapan indah itu memang kita tidak pakai ucapan-ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kembalinya tetap mabdanya Al-Quran dan As-Sunnah, karena kaum muslimin juga butuh memiliki kemampuan diantaranya di dalam pengelolaan uang, pendistribusian uang, begitu. Harus paham, ya, harus paham, karena ini menyangkut banyak hal. Makanya, ya ini contoh ya, baru sedikit, belum pada perkara-perkara yang lain. Tetapi yang menjadi sorotan di sini memang kita perlu hati-hati, agar tidaklah apa yang kita keluarkan itu bermanfaat, ya. Bermanfaat. Adapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tidak pakai. Tetapi tidak kemudian kita memunculkan sesuatu yang kemudian memunculkan penafsiran, sehingga ya ada hal yang terkadang kaum muslimin membutuhkan jalannya di dalam perkara-perkara yang mendatangkan pahala, ya terhalangi. Jadi tetap ya hal-hal yang demikian itu. Dan intinya ilmu ekonomi adalah ilmu bagaimana ya orang itu menjadi
hamba Allah di dalam penanganan ekonominya, begitu. Ya, menjadi hamba Allah di dalam penanganan ekonominya. Masalah ekonomi itu masalah pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sekarang kalau misalnya manusia tidak memperhatikan perkara ini, ya, maka di dalam perkara ekonominya dia pun tidak perhatian. Mungkin riba, mungkin boros, mungkin bakhil, begitu. Nah, tatkala kita melihat tokoh-tokoh Islam ya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, ya, Rasulullah sendiri juga. Di sini kita melihat gambaran bahwasanya penanganan ekonomi yang ada pada mereka ini, yang pada orang-orang yang kita cintai, kita junjung dan kita ikuti adalah bentuk, ya, bentuk mereka itu tidak bergantung pada orang lain, tetapi bergantung kepada Allah sebagai bentuk pentauhidan kepada Allah SWT. Makanya di dalam perkara ini, ya, manusia bisa jadi miskin walaupun banyak harta. Ini catat ya, perkara penting. Manusia bisa jadi miskin walaupun dengan banyak harta. Ataupun manusia bisa menjadi kaya walaupun dia tidak berharta. Ini penting ya, ini penting. Kenapa orang bisa menjadi miskin walaupun dengan banyak harta? Ya mungkin dia bakhil. Ya, jadi kebakhilan ini pun menyebabkan kemiskinan. Koruptor misalnya, mereka adalah orang-orang yang bakhil. Harta-harta yang harus didistribusikan, mereka tidak didistribusikan. Koruptor misalnya. Dan pada perkara-perkara yang lainnya, ya kita nggak nyinggung perkara yang lainnya, padahal kita melihat di sini juga adanya asbab. Ya, seretnya rezeki atau penurunan rezeki ataupun kemakmuran sebabnya adalah bakhil. Sebabnya adalah apa? Bakhil. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, mana qasad sadaqatu min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Rasulullah SAW mengatakan, mana qasad sadaqatu min malin, harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Padahal kalau duit kita 100.000 kemudian kita sedekahkan 50.000, maka kita lihat uang kita yang tadinya 100.000 kemudian disedekahkan 50.000, maka akan berkurang, itu jelas. Tetapi ya, tatkala ini sedekah, maka perekonomian menguat, berkah menguat. Berkah apa? Menguat, terus menguat. Berbeda dengan riba. Riba misalnya tadi, riba kan di samping bakhil juga zalim dan jahat begitu. Kelihatannya bagus, tapi kemudian di sini menjadi sesuatu yang mencekam gitu. Jadi Allah SWT tahu apa yang menjadikan baiknya hambanya dan apa yang menjadikan buruk hambanya. Makanya sumber dari segala hal, apa ekonomi atau yang lainnya, kembalinya sebenarnya kepada Alkitab was Sunnah. Makanya kalau kita lihat lagi ini yang miskin ya, kayak Abdurrahman bin Auf, ya beliau miskin. Tatkala beliau datang ke Madinah, beliau cuman nyari cara ya bagaimana dia dapat uang. Artinya ke pasar, kemudian dia melihat setting pasar dalam keadaan tidak punya uang, dan kemudian dia menjadi kaya. Demikiannya Rasulullah, demikian Abu Bakar dan sebagainya. Lah, muara yang demikian ini sebenarnya adalah tauhid. Makanya ekonomi ya tauhid juga sumbernya. Kalau tidak karena tauhid, itulah yang disebut dengan kapitalis dan yang lainnya. Makanya kita bicara ya tentunya dalam konteks yang ini menjadi bagian kita. Kalau misalnya tidak menjadi bagian kita, ya itu bukan kita kok. Ya seperti misalnya hukum apa tadi, dengan uang sekecil-kecilnya, dengan besar-besarnya ini memang bukan itu ya, kita nggak pakai itu. Tetapi asal daripada ya tasarrufat kembalinya kepada agama, kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tauhid. Makanya coba kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan,
hatta yablugha asyuddah. Allah SWT mengatakan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Misalnya kita amankan, kita kelola begitu. Ya, nanti kalau sudah berkembang anaknya gede, kita kasihkan. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, ya, pengelolaan harta, pengelolaan uang, pengelolaan modal, jangan disentuh, bahaya ini. Makanya di sini kan jadi akhirnya ada ahliyah. Di dalam masalah pengaturan ekonomi, pengaturan kebijakan ekonomi, begitu ya, itu ahliyah. Ya, makanya kemarin saya sempat berbicara tentang upaya perbaikan ekonomi di negeri ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Cuman memang ya di masa kita ini sulit, ya, sangat sulit untuk lepas dari perekonomian perbankan. Tetapi individu bisa lepas. Kembalinya muaranya tadi. Maka ilmu ekonomi di sini bukan ilmu ekonomi yang kemudian dikrisdikan, ya, disingkirkan, tetapi apa yang kita jumpai dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga kemudian tumbuh, ya, kemakmuran yang sumbernya adalah tauhid. Ini yang saya contohkan. Tatkala kita komen harus matang duluan. Kalau nggak matang jangan. Ya, kalau nggak matang ini baru masalah itu, ya, belum masalah yang lainnya. Maka kita ila thayyiba, kecuali yang thayyib. Memang sulit, ya, memang sulit. Dan terkadang orang mengatakan thayyib itu yang halus gitu, ya, sambil gayanya kayak gitu, kadang kayak gitu, ya. Sebenarnya perkaranya tadi bermanfaat atau tidak bermanfaat, bermutu atau tidak bermutu gitu. Ya, kalau memang bisa berbicara yang lembut, halus, tetapi tidak dibuat-buat, tidak mengapa. Ini ucapan. Makanya yang paling mudah dari ucapan thayyib, ya, subhanallah, walhamdulillah gitu. Ya kan? Itu yang paling mudah, ya. Yang paling mudah. Ini jelas kalimat thayyibah. Berikutnya fa inna thayyib tusaf bihi al-a'mal wal aqwal wal i'tiqadat. Dan sesungguhnya thayyib, kata Ibnu Rajab, itu juga diberikan sifat kepada amalan. Jadi amalan kita juga harus thayyib. Makanya ada sebuah hadis bahasanya, ya, Rasulullah SAW mencintai amalan yang sempurna dan mutkin, tidak asal-asalan. Jadi memang harus tahu, ya, hal-hal yang mutkin. Mutkin itu artinya jitu, tepat gitu. Masya Allah, ya, jitu, tepat, mungkin dalam pembukuan begitu, dalam penulisan, ya, dalam penulisan. Coba sekarang nih, hutang piutang, ada orang bilang, ya, Pak, saya sudah nyarutang. Kemudian orang itu mengatakan, mana bukti pembayarannya? Nggak ada. Kemudian yang diutangin bilang tadi, ya, di catatan saya, di data saya, itu belum ada uang masuk. Kalau memang ada uang masuk, pasti akan tercatat. Sekarang kalau tidak tercatat, kemudian kamu ada data pembayaran yang keluar dari saya, maka saya terima bahwasanya kamu sudah bayar. Ternyata dia tidak bisa mengeluarkan. Kalau dalam hukum syariat, mana yang dimenangkan? Ya, yang punya catatan, yang punya bukti. Makanya ada dalil yang mengatakan, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Yang tidak meragukanmu itu adanya bukti. Nah, misalnya dalam utang piutang, dalam yang lainnya, kan harus adanya tercatat. Nah, ini penting nih belajar syariat. Jadi syariat itu sebenarnya dalam rangka untuk membahagiakan dan menyelamatkan manusia. Ini tadi, ya, amalan, ya, amalan dan yang lainnya, ya. Kemudian akwal, ucapan, wal i'tiqadat, dan juga keyakinan. Jadi keyakinannya juga harus thayyib. Kalau tidak thayyib, tidak diterima, ya. Khurafat, takhayul, itu tidak diterima. Ya, banyak sekali. Fakullu hadhihi tanqasimu ila thayyib wa khabith, dan segala sesuatu itu terbagi kepada thayyib dan khabith, pasti. Jadi segala sesuatu, ya, terbagi kepada thayyib dan khabith, yang baik dan yang buruk.
Kemudian kalau ditarik lagi, bagaimana barometer thayyib dan khabith itu? Ya tentunya yang punya barometer Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan barometer Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Jaminan kethayyibannya mana? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nah, ini berarti standar thayyib adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa qala Abu Abdullah An-Nabaji, berkata Abu Abdullah An-Nabaji, beliau mengatakan khamsu khisalin biha qawamul amal. Ya. Abu Abdullah An-Nabaji mengatakan ada 5 perangai yang dengan sebab 5 perangai tersebut sempurnanya amalan. Ya, jadi ini ada 5 perangai, ada 5 tindakan. Ya, kalau terpenuhi 5 tindakan ini maka amalan menjadi sempurna. Yang pertama, al-imanu bima'rifatillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah beriman dengan mengenal Allah azza wa jalla. Jadi seseorang harus kenal Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, tindakannya. Dan dalam pembahasan ini, di antara hal yang dikenalkan oleh Allah kepada makhluknya, bahasanya Allah itu adalah thayyib, ya, maha bagus, sumber kebagusan, ya, sumber kebagusan, maha bagus, ya, maha thayyib. Jadi harus kenal Allah azza wa jalla. Berikutnya, wa ma'rifatul haqqi, kenal Allah, kemudian mengenal kebenaran. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Padahal kasus yang benar yang salah banyak. Ya, seperti tadi dalam hukum perdata. Ya, perdata itu makanya sekarang gini. Ya, kadang-kadang ya orang menggambarkan yang baik adalah mengalah. Apakah yang mengalah ini betul yang terbaik? Belum tentu. Karena di sini ada yang namanya ma'rifatul haq tadi. Misalnya tadi ada perdata, ada pidana, gitu kan? Kan begitu. Ada perdata, ada pidana. Perdata itu yang bertalian dengan uang, bertalian utang piutang, pidana yang kejahatan misalnya. Ya, ataupun hal-hal lain. Ya, misalnya pekerjaan, ya, pandangan dan sebagainya. Nah, tatkala dia mengetahui kebenaran, maka kebenaran ini yang diterima oleh Allah, ya, yang diterima oleh Allah SWT, yang benar, ya, atau ibadah dan sebagainya yang benar. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, yang ketiga ikhlasul amalillah. Tatkala dia melakukan itu semuanya ikhlas, tidak ada pamrih, ya, tidak ada pamrih, ikhlas. Nih yang benar begini, ya. Berikutnya yang keempat, wal amal ala sunnah. Nah, ini dijelaskan lagi, dan beramal sesuai dengan sunnah, petunjuk Rasulullah. Wa aklul halal, dan makan yang halal. Ini persyaratannya ketat sekali, ya. Ketat apa tidak ketat? Ketat. Berarti orang yang tidak mengenal Allah itu amalannya nggak sempurna, rusak. Contohnya dukun, ya. Dukun itu rusak jelas, karena dia tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal apa? Allah, sehingga dia melakukan hal yang menurut dia akan mendatangkan manfaat dan menolak bahaya dengan cara-cara yang jauh dari tuntunan Allah, dengan cara-cara yang sebenarnya menyesatkan, kemudian memberatkan baik perasaan, jiwa, peraturan ataupun biaya. Contoh misalnya orang pengen kaya, kan cuman nyadong begini aja kepada Allah. Kalau dukun-dukun kan misalnya harus kungkum di Pandan Kuning misalnya, atau misalnya datang ke Gunung Kemukus harus begini dan begitu, zina juga, ya, harus pesugihan, nyembelih ini, nyembelih itu, begini dan begitu, harus mungkin telanjang bulat keliling rumah selama 7 kali di malam begini, dengan
Di dalam hadis Rasulullah SAW disebut dengan taman surga. Taman surga apa ya? Seperti ini. Ya, mendengarkan ucapannya Allah, mendengarkan ucapan Rasul, kita menjadi takwa, kita menjadi soleh, kita menjadi baik. Ini taman surga. Kadang orang bingung, taman surga kok kayak gini ya? Itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan keindahan yang besar itu dengan sederhana, beda dengan manusia. Dia untuk menyenangkan manusia sehingga manusia merasa bahagia dengan dentuman musik, dengan lampu kelap-kelip, dengan membuka aurat, dengan ya mudah mukhadirat, ada rokok, ada khamr, ada ini dan itu begitu. Ya. Nah, ini bukan begitu. Adapun yang memiliki pandangan seperti itu bukan dari Allah. Adapun dari Allah tahun suri sesederhana ini. Ingin kaya ya sederhana berdoa. Sesederhana itu. Ya. Luar biasa sebenarnya loh. Ya. Luar biasa. Bahkan ada beberapa asatidzah yang saya dengar penaklukan Konstantinopel. Saya sudah biasa berbicara tentang sejarah penaklukan Konstantinopel. Ternyata kalau para asatidzah tadi yang membahas tentang masalah ini, waktu penaklukannya itu tanpa perang. Cukup dengan la ilaha illallah, bentengnya roboh, bayangkan. Jadi memang ini yang Allah maukan. Jadi memang kadang kayak nggak masuk akal, tapi kan semuanya milik Allah. Makanya di dalam surat Ar-Rum Allah mengatakan, ya, lillahil amru min qablu wa min ba'du, ghulibatir Rum, ya kan? Romawi terkalahkan. Ya, urusan itu di tangan Allah, nggak zaman dulu, nggak yang akan datang. Jadi memang di tangan Allah, bukan di tangan atau perasaan manusia. Maka di sini kembali ke sini, ya, sesuai dengan sunnah. Nah, ini berat ya, banyak yang terpental nih. Ya, mengenal Allah terpental, nggak ria terpental ini ya Allah. Ya, makanya jangan bersedih tatkala sederhana tetapi memenuhi kriteria yang disebutkan sebagai sempurnanya amalan. Nah, mungkin maksudnya sesuai sunnah, gambarannya begini ya. Sunnah kan umum ya, nek kepengin mangan ya kerja begitu, nek kepengin pinter ya sinau gitulah, kayak gitu. Nek kepengin sugih ya nabung misalnya gitu, kan sesuai sunnah. Memang sunnah begitu ya. Jadi nggak kepengin pinter tapak misalnya, kepengin pinter ya kertasnya dibakar, ditaruh di air kemudian diminum gitu. Enggak kayak gitu. Ya, kepengin kuat ya latihan gitu. Itu sesuai dengan sunnah. Kepengin pinter ini ya belajar gitu, sesuai sunnah. Ya, bukan sesuai dengan ya bimbingan khurafat, tidak. Ya. Pengen sugih ya judi misalnya, ya nggak kaya. Nah, pengen sugih ya ngingu tuyul, ya bisa nggak kaya dengan ngingu tuyul? Pertanyaannya, jawabannya dohirnya bisa. Ya mungkin bisa secara kasat mata orang. Tapi hakikatnya, misalnya dia secara kasat mata dia itu kaya, tetap hakikatnya dia adalah miskin. Ya, miskin tetap. Secara kasat mata kaya, tapi secara real miskin. Secara real miskin dia. Contohnya gini nih, kita bahas yang lebih besar daripada itu ya. Kan gini, kita habis sholat kan istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Ya Allah, Allahumma antas salam, sesungguhnya Engkau adalah keselamatan, sumber keselamatan, wa minkas salam, dan darimu keselamatan, ya kan? Firaun, Qarun dengan hartanya, dengan apa-apanya semuanya, tatkala nyawanya dicabut, itu semuanya tidak bisa menyelamatkan. Apalagi cuman ngingu tuyul, ya kan? Ya kan? Kan nggak level. Yang ngingu tuyul dengan Firaun level nggak level. Firaun itu kejam loh dan bakhil, kejam dan bakhil. Akhirnya hancur singgasananya.
Jadi begini, tatkala rakyatnya itu miskin, luar biasa, kelaparan begitu, tidak ada jalan lagi bagi rakyatnya kecuali menjebol lumbung punya Fir'aun. Tatkala rakyatnya mau menjebol lumbung tersebut, ya, bala tentaranya sudah disiapkan oleh Fir'aun di lumbung tadi. Begitu jebol lumbungnya, yang masuk dipanah dan akhirnya mati gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, ya. Itulah kebodohan namanya. Ya, jadi orang yang ingin tuyul, kasat matanya menurut orang yang kepengin kaya, dia kaya. Tapi menurut kasat mata orang yang tahu hakikat kekayaan, dia adalah hina. Dia memperbudakan diri dengan tuyul hanya sekedar pingin dapat sesuatu yang dikatakan oleh orang dengan kaya. Maka yang demikian ini sejatinya dia itu telah dibimbing oleh syaitan. Dan kebanyakan manusia memang, ya, kalau nggak hati-hati, hatinya dibimbing oleh apa? Syaitan dibimbing, dia mensuki kayak gitu. Termasuk coba orang kalau mau ngaji berpikirnya 1.000.000 kali. Kenapa? Karena dia berpikir nggak ada duitnya. Sekarang ngaji, lah apalagi ngajar ngaji gitu. Tapi tatkala nggak ngajar ngaji, disitulah letak kehancurannya. Firaun, Qarun, Namrud itu nggak ngaji. Abu Jahal, Abu Lahab nggak ngaji. Bersamaan mereka itu orang-orang yang memang secara tipe manusianya itu super. Namrud beritanya itu menikahi ibunya. Jadi ibunya sangat cantik begitu. Lah, Namrud juga sangat ganteng. Daripada ini si Namrud ini dinikah sama orang lain, mending dinikah sendiri. Firaun beritanya nggak pernah sakit. Abu Jahal itu orangnya tinggi besar, putih, ganteng, sehingga kalau naik kuda kakinya hampir kangsrah begitu. Itulah teladan-teladan yang akan menyengsarakan manusia. Ngeri kan? Ngeri. Itulah, jadi inilah syaitan menggambarkan aja ngaji, ora sugi, duitnya ora kumpul, ngaji paling kaya kae, kan enak go posting, enak go nonton TV, enak kayak gitu, setan gitu. Ya, dan kenyataannya nggak kaya. Cukuplah kayak Firaun, Qarun, Namrud dan sebagainya buat contoh. Tapi kadang kan orang butuh contoh-contoh yang real, katakanlah ya. Sekarang di Amerika kan ada sindrom ya, disadarkan kepada Donald Trump. Jadi masyarakat Amerika itu takut kalau dipimpin sama si Donald Trump, ya, itu akan mengalami kehancuran. Sebenarnya sindrom-sindrom kayak gini ini bukan sindrom pertama kali, sindrom klasik. Jadi memang obatnya sebagaimana yang ada di dalam pembahasan kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Berarti belajar sabar karo kuat aja apa? Oleng. Ya, aja oleng. Kebanyakan orang itu apa? Oleng. Dalam keadaan masih sehat, masih kuat, masih punya banyak yang lainnya, oleng. Ya, terkadang karena saking olengnya, kambingnya masih ada, rumahnya masih ada, mungkin duitnya masih ada. Orang menjumpai dia sudah berada di kandang kambing dalam keadaan kepalanya terikat tambang dan kakinya tidak menyentuh tanah. Itu kenapa? Oleng. Iya, sabar ya. Kita semuanya apa? Oleng itu artinya tidak istiqomah. Ya, istiqomah kan lurus. Oleng tidak. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, sudah ada yang adzan. Jadi sempurnanya amalan adalah dengan 5 perkara tadi. Yang kelima adalah, ya, makan yang halal. Sudah, makanannya halal. Ya. Sebenarnya tadi udah disebutin tapi mungkin tenggelam, ya. Ya. 5 ya. Jadi yang pertama beriman dan mengenal Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama nih. Yang kedua mengenal kebenaran. Nih. Ini semuanya belajar semua nih. Ya, belajar semuanya, dan tidak mungkin orang bisa tahu seperti ini tanpa belajar. Cuman belajar itu dampaknya nggak kelihatan, abstrak. Beda dengan bawon yang gampang. Ya, naik bawon kan jelas ya kan, atau ngarai watu nang kali gitu, keton tuh.
Ini semuanya belajar nih, abstrak semuanya, mengenal kebenaran. Kemudian yang ketiga, ikhlas beramal karena Allah. Yang ketiga ya. Yang kelima, beramal sesuai sunnah. Ya sesuai sunnah, misalnya lapar ya maem gitu. Tudanan yang ngiyup gitu. Awak kayak adem yang nganggo klambi gitu. Kayak gitu ya. Kepengen pintar ya sinau, kepengen lebung surga ya beramal soleh. Itu sunnahnya begitu. Kemudian yang kelima, makan yang halal. Ya makan yang halal, dan di masa kita ini mungkin secara kategori mungkin dimasukkan halal. Tetapi tatkala menimbulkan bahaya jadinya haram. Haram dari sisi yang lain. Contoh yang sering saya contohkan begini. Lutisan yang gampang aja. Halal apa haram? Halal. Tapi dia baru tipes, sudah parah, pingin lutisan satu ciri gitu, kecut banget tuh, boleh nggak? Dia lagi tipes, lagi parah-parahnya gitu ya, kepengennya lutisan susah beleakeh gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Lah nggak boleh, cara bahasa syariat haram. Lah banyak makanan-makanan itu menimbulkan penyakit dan itu nggak boleh. Nah berarti makanan yang halal. Jadi halal ini kan pembahasannya luas. Ada halal secara zatnya, misalnya ya nasi gitu kan, ayam gitu. Yang haram kayak babi gitu kan. Tapi ada hal-hal yang karena sebab. Ya sebab, contohnya besi. Najis atau tidak najis? Besi. Tidak. Kalau dimakan halal apa haram? Kenapa haram? Berbahaya. Mudarat. Ya. Kayak gitu, makan yang halal ya. Apa? Ya makan ri. Nah, ini sempurnanya amalannya. Jadi kita berusaha amalan kita sempurna ya. Mohon kepada Allah ya. Allah menolong ya, memudahkan urusan kita dan memudahkan rezeki kita ya, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat. Ini saja tadi pembahasannya kita anggap selesai. Ya memang banyak sih ya kalau namanya bahas sesuatu, kalau nggak diselesain ya lama selesainya, tapi kita anggap cukup. Jadi kita telah menyelesaikan hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أيلا أيلا